Oke, dan halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan bahas cerita tentang komik Donghua yang berjudul Penakluk Tiga Dunia. Oke, tanpa basa-basi kita saksikan videonya. Tapi sebelum itu, silahkan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, dan sekarang kita disaksikan di negeri atas awan, di mana terlihat dua sejoli bernama Loxi dan Zen, di mana mereka akan menikah besok. Di mana Zen kali ini berkata bahwa dia berjanji tidak akan mengecewakan Loxi. Dan Loxi pun berkata, "Zen, aku punya sesuatu hadiah untukmu." Di mana Zen menjawab, "Hadiah apa?" Dan tiba-tiba muncul sebuah pisau dan menusuk Zen dan tepat mengarah ke dadanya, yang membuat Zen kaget. Dan di dalam hatinya berkata-kata, apa yang dilakukan Loxi sampai tega berbuat seperti ini? Kemudian Loxi mencabut pedangnya. Kemudian Zen berkata, "Loxi, kenapa kau melakukan ini?" Dan Loxi pun menjawab, "Jangan salahkan aku, siapa suruh kau?" Dan secara tiba-tiba Loxi terdiam, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Kemudian Loxi mendorong Zen. Buk! Loxi mendorong Zen dari atas balkon. Balkon atas awan itu sangat tinggi sehingga kalau jatuh akan tewas. Loxi pun kembali berkata, "Jangan menyalahkanku, tapi salahkan saja." Dan seketika Loxi berhenti berbicara. Dan Zen pun jatuh. Zen pun berkata, "Kenapa aku tidak bisa menerimanya?" Zen terpelosok dari atas awan, dan mungkin ini adalah akhir kehidupannya. Dan dari atas awan terlihat sebuah cahaya dan meluncur mengarah ke dada Zen. Loxi menyerang Zen dengan jurusnya. Beberapa tahun berlalu, di mana Zen telah hidup kembali. Dan secara tiba-tiba Zen berada di sebuah tempat tidur. Zen pun terbangun sambil memegang dadanya. Zen pun berkata, "Tempat apa ini? Bukankah aku sudah mati?" Dan secara tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dan terlihat ibunya Zen. Ibunya berkata, "Zen, akhirnya kamu bangun. Ibu sangat khawatir jika terjadi sesuatu padamu. Ibu tak ingin hidup lagi," katanya, sambil memeluk Zen dan bercucuran air mata. Kemudian Zen pun berkata, "Ibu." Dan Zen ternyata terlahir kembali setelah 3000 tahun kemudian, dan dia sekarang ada di negeri Tianyuan. Karena tubuh Zen saat ini sangat lemah, sehingga ibunya pergi sebentar untuk menyiapkan suplemen. Setelah ibunya beranjak pergi, Zen duduk terdiam sambil mengingat-ingat sesuatu. Dan dia berkata dalam hatinya, "Setelah 3000 tahun, Loxi, kaulah yang mencelakaiku hingga seperti ini. Jika kau masih hidup, maka aku bersumpah demi Kaisar Material bahwa aku akan membunuhmu," kata Zen. Dan matanya memancarkan sebuah energi dengan aura yang membara. Namun secara tiba-tiba ada yang mendobrak pintu. Bruak! Laki-laki tersebut bernama Roxy. Dia berkata kepada Zen, "Hei, dasar sampah, ternyata kau belum mati ya?" Dengan gayanya yang sokul sambil tertawa. Dan Zen pun mengingat bahwa Rocky dialah yang memukulku saat itu, kata Zen di dalam hati. Dan Zen pun berkata pada Rocky, "Apa yang kau lakukan di sini?" Rocky berkata, Ternyata kamu masih hidup. Benar-benar beruntung." Zen pun berkata, "Bagaimanapun aku adalah tuan muda di kediaman ini. Kau berani membunuhku?" Dan kemudian Roxy tertawa terbahak-bahak. Dan dia pun berkata, meledak Zen, "Si bodoh berusia 15 tahun yang belum mengaktifkan nadi spiritnya bisa-bisanya menyebut dirinya tuan muda." Yang membuat Zen tertunduk dan sedikit marah. Rocky berkata, "Kau tidak boleh ikut ritual nadi spirit yang diadakan 3 tahun lagi. Atau kalau tidak..." Dan Rocky secara tiba-tiba menyerang Zen. Wush! Namun untung saja Zen bisa menangkis serangan dari Rocky.
Dan Zen pun berkata, kalau tidak emangnya kenapa? Sehingga membuat Rocky kaget. Kau berani melawanku, kata Rocky. Zen pun tertawa, kenapa tidak? Dan seketika membuat Rocky marah. Sehingga Rocky mengeluarkan jurusnya sambil berkata, cari mati kau. Dan secara tiba-tiba Rocky menyiapkan kuda-kuda. Seret. Kemudian dia melompat. Di dalam hati Zen berkata, meski aku kehilangan kekuatan setelah terakhir kembali 3 hari 100 tahun kemudian, tapi sangat mudah bagiku hanya untuk melawan orang sepertimu. Rocky melompat kemudian mengarahkan tangannya untuk memukul Zen. Tangan Rocky diselimuti oleh jurus. Namun Zen tetap tenang. Dan secara tiba-tiba Zen mencubit anunya Rocky, sehingga membuat telur yang bulat menjadi pecah. Dan Rocky pun merasa kesakitan. Admin juga merasakan sangat ngilu melihat Zen mencubit telur burung milik Rocky. Rocky berkata, kau berani memukulku. Kemudian Rocky kembali bangun. Walau berdirinya sudah tidak tegap lagi, kemudian dia mengeluarkan pedang dan mengarahkan pedang tersebut ke arah Zen sambil berkata, Zen, hari ini takkan ada orang yang bisa menyelamatkanmu. Namun secara tiba-tiba ibu Zen datang. Rocky, apa yang sedang kamu lakukan? Rocky, jika kamu berani melakukannya, maka aku akan memanggil tetua penegak hukum dalam klan, kata ibu Zen sambil membawa suplemen untuk Zen. Kemudian Rocky berkata, sangat tidak layak jika aku dipenjara karena Zen. Kemudian Rocky kembali menancapkan pedangnya ke kerangkanya. Srek. Sambil berkata dalam hati, setelah ritual nadi spirit, aku akan datang lagi untuk membereskannya. Kemudian dia berkata, Bibi Zhang, akhir-akhir ini di kediaman ini sering terjadi keributan. Aku sarankan untuk tidak membiarkan Zen keluar. Jika terjadi sesuatu padanya, bisa gawat, katanya. Bibi Zhang atau ibunya Zen memperhatikan Rocky berjalan. Dan dia berkata pada Zen, Zen, kenapa cara Rocky berjalan seperti itu? Aneh sekali. Kemudian Zen menjawab, mungkin dia terkena penyakit aneh. Kemudian di tengah bulan purnama, terlihat Zen sedang bersemedi sambil berkata dalam hati, setelah terakhir kembali 300 tahun kemudian, meskipun aku kehilangan kekuatanku, tapi Zen terus memusatkan energi, merasakan energi di dalam tubuhnya. Namun ternyata energi atau jurusnya masih tersimpan dalam benaknya dan kembali ke level material. Hanya perlu beberapa waktu untuk membangkitkannya, alias mengembalikan kekuatannya seperti dulu lagi. Kemudian Zen terus fokus dan mengarahkan tangannya. Kemari, katanya. Ternyata dia mengeluarkan buku kitab terlarang penelan Xiuhuan, Zhao Tian maksudnya. Zen pun berkata, buku ilmu terlarang ini aku dapatkan di kehidupan sebelumnya tanpa sengaja. Orang biasa setelah membuka nadi spiritnya, maka membentuknya akan selesai. Tapi dengan ini aku bisa dengan terus-menerus menelan nadi spirit untuk naik level hingga bisa mendapatkan nadi spirit langit. Kemudian Zen melemparkannya dan menyimpannya kembali ke buku tersebut. Dan dia terus fokus berlatih dan mengumpulkan energi alias bermediasi. Tubuh Zen dikelilingi oleh aura-aura dan secara tiba-tiba dadanya bolong dan muncul sebuah lubang berwarna hitam. Dan Zen merasa sangat kesakitan dan dia berkata, ini apa ini? Sambil melihat pusaran di dadanya. Dan dia pun berkata, kenapa dia masih ada di sini? 300 tahun sebelumnya saat aku mendapatkan kitab terlarang menelan Zhao Tian, dia kemudian masuk ke dalam tubuhku. Tak disangka setelah 300 tahun, ternyata dia masih ada. Kemudian Zen kembali melakukan semedinya. Dan di sekeliling tubuhnya
memancarkan energi berwarna merah. Dan Zen mengatakan terbentuk. Aura di sekeliling Zen terus bertambah. Kemudian lubang yang ada di dadanya perlahan menghilang. Dan Zen berkata mungkin kelahiran baruku juga disebabkan olehnya, sambil memegang dadanya. Zen pun memikirkan sesuatu. Mungkin dengan melatih kitab ini aku akan tahu misteri di balik lubang hitam ini. Dan kisah ini pun bersambung. Apabila kalian penasaran dengan episode selanjutnya, silahkan like, komen, dan subscribe. Terus tekan tombol loncengnya bila kalian ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.